Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa libadi ajma'in. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, asadidah hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi diri kita, sehingga kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa laqad karamna, demi yukti teman-teman, ismuliakna sedang Allah Subhanahu wa taala
Bani Adam ing anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bi husni surati wal mizajil adali wa tidalil qamati wa tamyizi bil aqli wal ibhami binutqi wal isyarati wal khati wal huda ila asbabil ma'asi wal ma'ati wa talasuti ala ma fil ardi wa tamakuni fis sina'ati wa siyaqil asbabi wal musabbabatil uluwati was subuliyati ila ma ya'udu alaihim bil manafi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberikan wajah yang baik. Kalau seorang laki-laki ini ganteng, seorang perempuan itu cantik, dilihat dari segi wajah manusia dibandingkan dengan yang lainnya, manusia memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk yang lain seperti hayawan. Seperti hewan, misalnya manusia dibandingkan dengan kambing, dibandingkan dengan onta, dibandingkan dengan sapi atau kerbau, dan yang sebagainya. Dilihat dari segi wajah, manusia lebih unggul daripada hewan. Atau dengan makhluk yang lainnya, manusia nomor satu lebih baik daripada yang lain. Wal mizajil andali, manusia dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan akal, memiliki watak yang adil. Watak yang adil sehingga mampu atau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dilihat dari segi berdiri dan jalannya pun manusia lebih unggul, berdiri dengan tegak. Kemudian bisa berbicara dengan mulut atau lisan, bisa berbicara dengan isyarah, bisa berbicara dengan memakai tulisan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia sebagai petunjuk untuk menghadapi segala sesuatu agar mampu melaksanakan kelanggengan hidup di dunia ini. Bisa mencari suatu pekerjaan, bisa melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, menguasai dari semua apa yang ada di bumi ini, bisa dikelola dengan baik untuk dimanfaatkan dalam kehidupan dunia ini.
Semua apa yang ada di dunia ini bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik untuk kelangsungan hidup, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa sampai pada anak keturunan masa yang akan datang. Dengan akal tersebut, manusia bisa menguasai apa-apa yang perlu dilakukan, berbuat dengan cara runtut dari sebab-sebab perkara, dari perkara-perkara yang lebih tinggi sampai pada perkara yang paling bawah. Semua dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Dunia oleh manusia itu disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal sehingga manusia mampu berpikir, mampu mengelola, mampu memanfaatkan apa-apa yang ada di dunia ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tiada lain adalah agar manusia itu bisa mampu berpikir mengenai tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia agar manusia selalu berpikir bersyukur sehingga menjadi manusia yang memberikan faidah kepada manusia yang lain, memberikan faidah kepada alam, bisa menjaga alam ini dengan baik dan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia agar mampu bersaing dalam kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, yang berpegang kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menurut Ibnu Abbas bahwa kalau masing-masing hewan ini apabila akan makan, mengambilnya dengan mulut. Kalau manusia ini akan makan, mengambilnya dengan tangan. Ini merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka kita patut bersyukur. Dengan kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai insan yang beriman, maka kita akan mendapatkan suatu nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kita sebagai manusia
Kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nikmat-nikmat memiliki akal, memiliki pandangan yang luas, bisa bercakap-cakap, mengeluarkan tutur kata yang baik, mendengar dengan baik, dan lain sebagainya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat lagi kepada kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita di daratan, di lautan. Di darat kita bisa melaksanakan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Manakala kita akan mau bepergian dengan jauh, kita bisa menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan laut. Kalau kita bepergian lewat darat, tentunya kita menggunakan kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, atau sepeda dan sebagainya. Kemudian kendaraan di laut seperti kapal. Ini merupakan satu nikmat yang diberikan kepada kita manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat. Warazaqna lan paring rezeki selain Allah Subhanahu wa taala ing anak turunan Nabi Adam alaihi salam minat thayyibati, saking pira-pira kang apik-apik, ay mustalizati, tegese kang enak-enak, mimma saking barang yasilu kang hasil apa ya aluhum penggaweane Bani Adam alaihissalam wa bi ghairi fi'luhum wa bi ghairi fi'lihim, dan lawan ora saking perbuatan anak putu Adam. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada anak putu Adam atau manusia ini dari rezeki yang baik-baik yang dapat dirasakan, rasa lezat dari sesuatu yang dapat menghasilkan secara melalui pekerjaan ataupun di luar suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita semua. Itu ada merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mampu berpikir sehingga bisa mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum, dan telah mengutamakan sinan Allah Subhanahu wa taala
kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ala katiri miman ingatase ake-ake miman saking wong makhluk olakna kang nyipta sinten Allah Subhanahu wa taala tampilan kelawan utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan satu kelebihan kepada anak putu Adam dari kebanyakan makhluk-makhluk yang lain. Dengan memiliki kekuasaan, menguasai, memberikan satu kemuliaan, bisyarafi wal karomati dan kemuliaan. Manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang selalu taat. Itu merupakan satu kekhususan. Sedangkan manusia ini bukan hanya memiliki akal saja, tapi manusia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan agar memiliki kesenangan, yaitu nafsu. Apabila nafsu ini bisa disetir, akan menjadi manusia yang memiliki nafsu yang baik, maka mampu hidup dalam kehidupan ini menjadi manusia yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas perbedaan antara malaikat dan manusia adalah pada letak akal dan nafsu. Mudah-mudahan kita sebagai manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menggunakan atau memanfaatkan akal yang kita miliki, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia atau makhluk yang diberikan akal pikiran, justru menjadi manusia yang memiliki martabat yang tidak baik. Kita harus selalu mengikuti peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik, tetapi akan dilemparkan di tempat yang paling bawah manakala manusia itu tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmat
kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang selalu berpikir dengan baik, menjadi manusia yang syukur dan sabar dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.